Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 14 Agustus 2025, bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terupdate dan terpercaya dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai skuad PSM Makassar yang memakai pasapu dan dijamu palu basah di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Kaswadi dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Kaswadi. Iya, selamat sore, Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kemudian suasana keberlangsungan dari jamuan makan malam di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar di malam kemarin? Silakan. Ya, terima kasih, Vio. PSM Makassar disambut oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, di Rujak Wali Kota yang berada di Jalan HIA Saleh Del Tompo di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Selasa 3 pada Rabu 13 Agustus 2025 malam, di mana acara jamuan makan malam ini sebagai pelepasan dari skuad PSM Makassar yang akan menjalani laga perdana away di Super League 2025-2026. Kita tahu bahwa skuad PSM Makassar akan berangkat ke Pulau Sumatera untuk menjalani 2 laga away, yakni melawan Bayangkara Lampung FC pada Sabtu 16 Agustus 2025 dan Semen Padang pada Jumat 22 Agustus 2025. Dan sebagai untuk pelepasan ataupun menjalin silaturahmi dan memberikan motivasi kepada PSM Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin berinisiatif untuk mengundang seluruh skuad ataupun dan ofisial PSM Makassar untuk sekedar makan malam, dan hadir dalam pertemuan itu atau acara itu dari pihak PSM ada Komisaris PSM Makassar Andi Suruji, kemudian Direktur Komersial PSM Makassar Hafid Timur Masud, kemudian Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin, kemudian pelatih kepala dari Bernardo Tavares, asisten pelatih Ahmad Amiruddin, Ronald Fagundes, hingga Muhammad Sabilillah turut hadir, dan sebanyak 31 pemain juga hadir beserta dengan ofisial tim. Sedangkan mendampingi dari Wali Kota Munafri Arifudin turut hadir Ketua PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulfikri Nanda, kemudian PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar Fadli Welan, serta PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar Syamsul Bahri. Dan acara ini berlangsung di Baruga Angin Mamiri, Rujak Wali Kota Makassar, di mana para pemain PSM Makassar maupun seluruh ofisial ketika datang langsung dipasangi pasapu atau patonro yang menjadi ciri khas dari tanah Makassar ataupun pengikat kepala khas Makassar. Dan setelah itu para pemain disajikan menu makanan khas olahan dari Makassar maupun cemilan, ada ikan, sayur, udang, cumi, hingga palu basah. Sementara cemilannya ada pisang pepe, buah-buahan, dan kue-kue tradisional lainnya seperti putu cangkir. Mungkin itu Vio yang bisa saya laporkan untuk sementara. Baik, berarti selain kemudian menikmati hidangan yang disediakan pada saat dijamu di Rujak Wali Kota, kemudian menerima penyematan pasapu rekan Kaswadi, lantas rangkaian acara lainnya dalam jamuan makan malam tersebut dilengkapi dengan kegiatan apa saja nih? Iya, dalam acara tersebut bukan hanya sekedar makan malam, tapi juga ada hiburan. Bahkan dari pemain PSM Makassar juga turut bergembira pada malam kemarin, di mana awalnya sempat dari Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mendatangi kursi pemain atau back sayap PSM Makassar Syahrul Lasinari. Saat itu Pak Munafri atau akrab disapa Pak Api itu meminta Syahrul Lasinari untuk naik bernyanyi, dan dari Syahrul sendiri sempat malu-malu, namun dari para rekan setimnya meneriakkan namanya dengan teriakan lasi, sehingga meski malu
Syahrul Sinari tetap naik di panggung untuk bernyanyi. Dalam kesempatan itu, back sayap Makassar itu asal Halmahera itu menyanyikan lagu dari Peter Saparwane dan Ersya Sapulate yang berjudul Percuma. Dan setelah itu diikuti juga dengan penggawa PSM Makassar lainnya, yakni kiper Timnas U23 M. Ardiansyah yang menyanyikan lagu Tip X, Kamu Nggak Sendirian, dan sedangkan Akbar Tanjung dan Abdul Rahman menyanyikan lagu dari band Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Dan dari penampilan dari para pemain PSM Makassar ini cukup meriah dan disambut meriah oleh para tamu yang hadir, bahkan beberapa dari mereka turut bernyanyi dan bergoyang bersama di kesempatan tersebut. Dan dari pertemuan itu juga Munafri Arifudin menekankan agar PSM Makassar bisa mendapat kemenangan di laga away-nya, dan baginya ini menjadi ajang silaturahmi sebagai wali kota, karena kita tahu bahwa Munafri Arifudin juga sempat menjadi direktur utama PSM Makassar selama 6 tahun dari 2016 hingga 2022. Dia sangat berharap bahwa PSM Makassar bisa meraih 3 poin di laga away mendatang. Mungkin itu, Vio. Baik, berarti rekan Kaswadi, apakah kemudian jamuan di malam hari kemarin ini merupakan kegiatan rutin sebelum laga away atau baru pertama kali dilaksanakan? Ya, kalau memang sebenarnya menjadi rutinitas setiap tahun, namun dari pelepasan dari PSM Makassar ini berbeda, dilakukan oleh pemerintah. Beberapa musim terakhir memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ataupun dari pihak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Kemudian barulah kali ini kembali dari pihak pemerintah Kota Makassar yang saat ini menjabat Wali Kota Makassar, baru kembali mengundang PSM Makassar. Sebelum-sebelumnya pertemuan dengan Wali Kota Makassar ini jarang dilakukan oleh PSM Makassar, melainkan dari pihak Pemprov saja. Dan makanya dari Munafri Arifudin menilai bahwa dari manajer PSM Makassar mengaku bahwa ini pertemuan yang baru pertama kali setelah beberapa tahun terakhir dengan Wali Kota Makassar. Mungkin itu. Baik, terakhir rekan Kaswadi, mengenai target dari yang disampaikan oleh pihak PSM, mungkin yang diwakili oleh manajer PSM, seperti apa kemudian targetnya untuk laga away di Pulau Sumatera nanti? Iya, dari manajer PSM Makassar sendiri, dengan adanya pelepasan dan pemberian motivasi dari Wali Kota Makassar ini, mereka ingin memaksimalkan penuh laga away, baik itu melawan Bayangkara maupun melawan Semen Padang nantinya. Mereka ingin menutupi kesalahan pada pekan pertama saat ditahan imbang 1-1 oleh Persijap Jepara di Stadion B.J. Habibie pada Jumat 8 Agustus 2025 lalu. Di mana kita tahu pada saat itu di pekan pertama PSM Makassar belum bisa turun dengan skuad ideal karena adanya sanksi larangan FIFA. Namun sanksi tersebut telah dicabut dan kini PSM bisa turun dengan kekuatan penuh dengan 9 pemain asing serta 30 serta beberapa pemain lain yang sempat tak bisa dimainkan. Dan memang Fajrin menegaskan 3 poin menjadi harga mati harus diraih di laga awal ini. Semangat optimisme tinggi juga disampaikan oleh Munafri Arifudin. Dia bahkan memprediksi bahwa PSM Makassar akan menang 2-1 dari lawan Bayangkara di akhir pekan nanti. Mungkin itu, Vio. Terima kasih rekan Kaswadi, semoga harapan yang dititipkan oleh Wali Kota Makassar juga bisa menjadi harapan bersama dan bisa menjadi terlaksana benar demikian ketika melawan lawan di laga League Away ini. Selamat kembali bertugas rekan Kaswadi, terima kasih atas laporannya di sore hari ini. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, serta pernyataan dari manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Indonesia itu sangat besar dan
apa dulu. Mungkin ada harapannya Pak di lawan Bayangkara ini bisa memetik 3 poin setelah Harusnya menurut saya ini harus dimaksimalkan, memperlihatkan satu kekuatan tim yang sangat kuat. Kemarin di pertandingan perdana dengan komposisi pemain yang syarat dengan anak muda, mampu bermain dengan maksimal. Saya pikir setelah semua bisa bermain dengan satu tim, saya pikir bisa maksimal, bisa bawa pulang poin. Ada prediksi skor Pak? Kalau saya sih 2-1 untuk PSM. Pak, ini kan juga dipakaikan skuad PSM pas Sabtu atau Patondro Pak, ada makna tersendiri mungkin. Ya, ini kan ini ciri secara emosional. Ciri ini diberikan bahwa kita ini berasal datang dari tanah Bugis Makassar yang pergi untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tadi juga coba putih cangkir pas dan lain-lain. Iya, coba, dan itu ada live cooking tuh, langsung dimasak, makanannya kita atur yang menurut saya makan seafood, makanan khas Kota Makassar. Mudah-mudahan mereka enjoy. Berbahagia sekali kita dapat kesempatan seperti ini karena saya tadi ngobrol-ngobrol juga sama pemain, rasanya dalam beberapa tahun terakhir ini pertama kali lagi ada PSM dijamu oleh pemerintah Kota Makassar. Ya, ini kita bersyukur sekali, berbahagia, dan dalam kesempatan ini kita juga mohon izin pamit sama Pak Wali Kota karena kita akan berangkat di pertandingan away menghadapi Bayangkara dan menghadapi Semen Padang. Makanya kita berterima kasih sudah dijamu dan ada motivasi dan semangat yang diberikan oleh Bapak Wali Kota kepada tim PSM Makassar. Mungkin ada target diberikan atau seperti apa di laga away nanti. Ya, untuk kita pasti targetnya adalah mau menebus apa yang tidak berhasil kita dapat kemarin, ya kan? Dengan penyelesaian masalah yang sudah ada, kita maksimalkan semua yang kita punya, dan kita punya target, kita berangkat bukan untuk kalah, kita berangkat bukan untuk kehilangan poin lagi, kita targetkan bisa dapat poin penuh lah dalam pertandingan away ini. Ini kan ada dua laga away di Sumatera. Ini apakah akan bolak-balik atau memang ada stay nanti? Jadi dengan mempertimbangkan perjalanan yang ada dan kosnya juga, travelingnya kita, jadi kita akan berangkat besok ke Jakarta, kemudian tanggal 15 kita berangkat ke Lampung. Setelah dari Lampung kita akan stay di Jakarta selama kurang lebih 4 hari untuk kemudian langsung berangkat lagi ke Padang di tanggal 21. Untuk lalu sendiri, ini kan daftar pemain yang belum masuk semua di Liga. Masa pendaftaran masih ada sampai tanggal 30 toh. Intinya ini sekarang masa masih berproses. Kita maksimalkan semua kelengkapan dokumen juga sedang disiapkan. Jadi kita akan lengkapi lah. Targetnya sebelum pertandingan tanggal 16 semua sudah lengkap. Berarti optimis nggak bisa semua diturunkan dengan squad ideal ini ya Kak? Optimis. Indonesia itu sangat besar dan Sabtu.
mungkin ada harapannya Pak di lawan Bayangkara ini bisa memetik 3 poin Kan setelah harusnya menurut saya ini harus dimaksimalkan, memperlihatkan satu kekuatan tim yang sangat kuat. Kemarin di pertandingan perdana dengan komposisi pemain yang syarat dengan anak muda, mampu bermain dengan maksimal. Saya pikir setelah semua bisa bermain dengan satu tim, saya pikir bisa maksimal, bisa bawa pulang poin. Ada prediksi skor Pak? Kalau saya sih 2-1 untuk PSM. Pak, ini kan juga dipakaikan skuad PSM pas Sabtu atau Patonro Pak, ada makna tersendiri Ya, mungkin. ini kan ini ciri secara emosional. Ciri ini diberikan bahwa kita ini berasal datang dari tanah Bugis Makassar yang pergi untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tadi juga coba putih cangkir pas dan lain-lain main. Iya, coba, dan itu ada live cooking tuh, langsung dimasak, makanannya kita atur yang menurut saya makan seafood, makanan khas Kota Makassar. Mudah-mudahan mereka enjoy. Berbahagia sekali kita dapat kesempatan seperti ini karena saya tadi ngobrol-ngobrol juga sama pemain, rasanya dalam beberapa tahun terakhir ini pertama kali lagi ada PSM dijamu oleh pemerintah Kota Makassar. Ya, ini kita bersyukur sekali, berbahagia, dan dalam kesempatan ini kita juga mohon izin pamit sama Pak Wali Kota karena kita akan berangkat di pertandingan away menghadapi Bayangkara dan menghadapi Semen Padang. Makanya kita berterima kasih sudah dijamu dan ada motivasi dan semangat yang diberikan oleh Bapak Wali Kota kepada tim PSM Makassar. Mungkin ada target diberikan atau seperti apa di laga away nanti. Ya, untuk kita pasti targetnya adalah mau menembus apa yang tidak berhasil kita dapat kemarin. Ya kan? Dengan penyelesaian masalah yang sudah ada, kita maksimalkan semua yang kita punya, dan kita punya target, kita berangkat bukan untuk kalah. Kita berangkat bukan untuk kehilangan poin lagi. Kita targetkan bisa dapat poin penuh lah dalam pertandingan away ini. Ini kan ada dua laga away di Sumatera. Ini apakah akan bolak-balik atau memang ada Enggak. nanti? Jadi dengan mempertimbangkan perjalanan yang ada dan kosnya juga, travelingnya kita, jadi kita akan berangkat besok ke Jakarta, kemudian tanggal 15 kita berangkat ke Lampung. Setelah dari Lampung kita akan stay di Jakarta selama kurang lebih 4 hari untuk kemudian langsung berangkat lagi ke Padang di tanggal 21. Untuk lalu sendiri ini kan daftar pemain yang belum masuk semua di Jadi gini, liga. masa pendaftaran masih ada sampai tanggal 30 toh. Intinya ini sekarang masa masih berproses. Kita maksimalkan semua kelengkapan dokumen juga sedang disiapkan. Jadi kita akan lengkapi lah. Targetnya sebelum pertandingan tanggal 16 semua sudah lengkap. Berarti Optimis kakak bisa semua diturunkan dengan Optimis. ideal ini, Kak. Optimis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.